Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sesat, Sehat dan Satu. Nah, di sini tuh arti sesatu bukan berarti kita mengajak teman-teman untuk ke hal-hal yang sesat gitu. Kita mengajak teman-teman tuh ke arah yang sehat-sehat. Gitu. Nah, arti sesat sendiri kan sehat dan satu ya. Nah, di sini kami mau mengajak kalian semua untuk lebih sehat dan lebih kuat dalam bersatu. Betul. Di sini ada aku Rizky Triadi, ada Saya Sandi Febriansyah Dan saya Radika Ramadan, sementara narasumbernya dan ada narasumber kita yaitu Ibu Anggi Maulidia. Oke, ada Ibu Anggi di sini. Nah, kami mau memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Anggi. Sebelum itu, kami juga mau mempertanyakan sih kayak pandangan Ibu terhadap Gen Z itu seperti apa. Dan nanti kayak di sini pertanyaannya bakal seputar itu. Iya, boleh. ya jadi kayak ibu tuh kan karena gennya milenial gitu. Jadi dari sisi pandang ibu tuh gimana kira-kira? Tentang Gen Z-nya sekarang, zaman sekarang. Iya. karena kami rasa ibu tuh cocok menjadi narasumber karena ya ibu tuh cocok karena masih di usia yang Tidak jauh dari Gen Z ya. Iya, benar, dari dan milenialnya juga milenial akhir gitu Ibu ya. Nah, sebenarnya sih kalau ditanya gimana sih Gen Z sekarang, sebenarnya Gen Z tuh apa-apa tuh sekarang mandiri ya. Di terpanya tuh harus mandiri, mulai dari kurikulum di sekolah juga harus mencari tahu sendiri, terus juga mereka di kehidupan sehari-hari tahunya dari apa? Medsos. Kebanyakan medsos. Jadi nggak terlalu banyak disuapin istilahnya ya. Jadi lebih mandiri sih sebenarnya. Tapi ya itulah, medsos tuh pedang bermata dua, bisa jadi timbal baliknya bagus ataupun buruk. Nah, jadi disitulah Gen Z kebanyakan karena apa-apa sendiri, tidak ada yang memberi arahan betul. Jadinya lost track gitu loh. Jadi nggak ada arahan, jadi apa-apa tuh banyaknya yang malah jadi negatif. betul sekali. Gimana nih kalau kalian, menurut kalian Gen Z, kan kalian Gen Z nih, kalian merasanya gimana sih? Kalau aku ngerasanya kayak Gen Z, aku sebagai Gen Z gitu ya, lebih berkembang di beberapa bidang, tapi kayak lebih tertinggal di beberapa hal juga gitu. Kalau aku sih lebih apa ya? Kayak ada kerjaan dikit gitu, gampang stres gitu. Walaupun itu tuh gampang gitu diberesin itu, ya apa ya, emang dari sifat juga sih gitu kebanyakan sekarang. Oke, langsung ke pertanyaan aja mungkin ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih pandangan ibu kayak di fase remaja beranjak dewasa tuh kayak gimana? Terus apa yang akan dilakukan jika ibu tuh berada di fase tersebut? Ini tentang kesehatan mental kan ya? Ya, oke. Ini disclaimer ya, disclaimer, ibu ini bukan ahli dalam kesehatan mental maupun kuliahnya juga bukan itu, cuman ibu karena memiliki gangguan mental beberapa, jadi ini dilihat dari pengalaman ibu ya. Jadi pada saat remaja ini sebetulnya sangat-sangat mempengaruhi kesehatan mental kita buat di masa depan. Kenapa? Karena di sini kita tuh pada masa remaja tuh saat-saat mencari identitas diri ya, mencari identitas diri. Jadi banyak banget hal-hal yang bikin berkaitan tentang kesehatan mental. Bisa jadi dari pola asuh orang tua, bisa jadi sosialisasi teman-teman, bisa juga guru, bisa tentang pendidikan ya, pressure tentang di sekolah itu juga bisa mempengaruhi dari kesehatan mental generasi remaja. Nah, pada saat yang ibu rasakan remaja, kenapa sih ibu punya gangguan mental itu? Karena pada saat remaja itu ibu dibully
karena ibu itu pada saat remaja, tepatnya SD ke SMP, nah itu kan fase-fase yang krusial ya. Di situ ibu dibully karena ibu mengidap skoliosis, jadi harus pakai brace gitu. Nah di situ dibilang kayak robot gitu. Nah di situ tuh ibu ngerasanya kayak dunia tuh hancur, nggak punya teman, dibully gitu kan. Terus juga kayak nggak ada sama sekali sharing, keluarga juga peranan orang tua kurang, soalnya orang tua ibu dua-duanya kerja gitu kan. Nah di situ benar-benar dikucilin, terus akhirnya nggak sekolah sampai 2 bulan gitu kan. Akhirnya lama-lama, tapi setelah dipikir-pikir lagi, apa sih yang membuat bangkit? Yang membuat bangkit itu pertama, yang hal kecilnya tuh ibu punya adik ibu juga bersekolah, jadi harus juga menjadi panutan yang baik. Nah akhirnya di orang tua tuh tahu, kenapa kamu sampai nggak sekolah selama itu gitu kan. Udah nggak apa-apa, akhirnya omongin ke BK, akhirnya di BK dibantuin, jadinya juga bersekolah seperti biasa. Terus teman-teman alhamdulillah ternyata teman-teman mengerti setelah diberi pengetahuan itu, karena teman-teman juga membuli itu karena tidak tahu hal tersebut gitu kan. Gitu. Jadi emang fase-fase remaja ini sangat penting peranannya pada saat pada saat nggak sendirian gitu, harus ada orang lain yang merangkul kita gitu loh. Gitu sih. Jadi ibu pikirnya peranan orang tua, peranan guru, peranan teman, peranan kakak adik gitu, itu tuh semua itu harus berkolaborasi untuk menjadikan kesejahteraan kitanya jadi baik gitu. Berarti proses pendewasaan itu berat ya Bu? Berat, pasti sangat berat. Sampai kalian nanti kuliah juga kan, itu masih masa pendewasaan ya. Iya. Oke, jadi sekarang kalau saya mau nanya gini apa? Sekarang tuh banyak orang-orang yang suka bikin circle sendiri gitu. Nah, kalau di zaman ibu itu udah ada nggak sih circle? Circle udah ada dari zaman dulu juga ya. Kita omongin di kelas aja lah ya, yang paling kecil di kelas tuh pasti ada istilahnya teman dekat. Nah, teman dari teman dekat itu menjadi circle, dan pasti juga ada di kelas itu beberapa orang yang nggak kita cocok sama dia gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, circle tuh nggak apa-apa, asal jangan circle-nya saling menyenggol satu sama lain, saling membenci satu sama lain. Jadi sebenarnya nggak apa-apa bersirkel, karena kita juga dekatnya nggak sama semua orang, sama beberapa orang doang. Tapi alangkah baiknya jika tidak saling menyenggol atau saling membenci antar circle. Jadi saling membantu, saling sharing gitu. Kalau kalian ngomongin apa aja sih biasanya kalau nongkrong gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa bersirkel, cuman jangan sampai saling membenci aja gitu. Jadi kalau bersirkel itu bakal ngaruh nggak sih sama mental health orang-orang yang lainnya gitu? Sebenarnya yang berpengaruh tuh bukan antar circle-nya, tapi orang yang tidak dimasukin di dalam circle. Nah, iya kan? Nah, itu juga sebenarnya kalau bersirkel selain tidak saling senggol gitu ya, saling berbicara negatif, alangkah baiknya circle itu tuh merangkul semua orang yang tidak masuk sama circle itu. Walaupun emang ada ya yang pendiam gitu, yang tidak dimasukin circle, tapi ya alangkah baiknya jika orang yang memiliki circle itu, kalau ada orang yang lain yang sendirian gitu, dirangkul juga gitu, diajak ngobrol gitu, diajakin circle-nya gitu. Harus ada kesadaran dari diri sendirinya. Terus apa lagi? Untuk saya ada pertanyaan nih Bu. Boleh. Untuk pada saat fase remaja tersebut, apakah menjaga mental health itu sangat penting menurut Ibu? Oh iya, menurut Ibu sangat penting ya, mau pada saat kecil, saat remaja, saat dewasa, saat lanjut usia, itu tuh
mental health tuh harus dijaga dengan baik. Gimana sih dari contoh kecilnya aja? Tips sama solusinya gimana tuh? Tips sama solusinya, oke. Contoh kecilnya kita pasti mental health kan dari diri sendiri lagi ya. Sebenarnya masalah tuh ada yang harus diuraikan atau diatasi itu dengan diri sendiri. Jadi untuk menjaga mental health itu yang pertama kita harus memenuhi kebutuhan dasar diri kita sendiri dulu. Contohnya apa? Kayak sekedar makan makanan bergizi, bangun tidur 8 jam, olahraga, terus juga meditasi, terus juga kayak misalnya bersosialisasi dengan orang-orang yang positif gitu kan membawanya. Nah, itu tuh kebutuhan mendasar kayak gitu tuh itu tuh bagus buat mental health. Berpengaruh ya, Bu? Pengaruh. Jadi juga kalian kan pasti apa-apa media sosial dong. Media sosial juga perlu dibatasin. Kayak contohnya jangan kayak sekarang aja ya pilpres ya. Pilpres kita minimalisir lah tentang kebencian itu yang bisa bikin kita makin ujaran sara itu. Iya, kita bikin perpecahan gitu kan. Jadi dikurang-kurangin lah gitu. Lihat-lihat konten-konten yang misalnya berhubungan dengan sara, pornografi kayak gitu udah dikurangin. Jadi kita pilih-pilih lah gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Kalau kalian ngerasanya gimana sih? Tips and trick untuk menjaga kesehatan mental dari generasi Z. Coba kan kalau dari milenial dulu kayak gitu. Kalau kalian gimana? Kalau aku ya, tipsnya gitu. Kadang aku nonaktifin media sosial. Iya, bagus. Gitu, kayak detox media sosial. Misal nih dalam sehari tuh aku bener-bener gak buka Instagram, gak buka WhatsApp, gak buka Twitter yang emang kadang itu tuh berpengaruh ke kesehatan mental juga kan. Kadang kita nih pas buka Instagram kayak ngelihat pencapaian seseorang tuh kadang selalu bikin insecure insecure. Kayak ke orang bisa ya aku nggak bisa gitu kan. Itu kan toksik ya. Iya, betul. Jadi kadang aku juga langsung kayak refleks hapus Instagram gitu. Dan terus nanti diunduh lagi kalau misalkan emang aku udah ngerasa siap untuk punya Instagram lagi. Iya, bagus sih, itu juga bagus. Jadi sebenarnya kita jangan sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu juga jadinya malah jadi toksik ke kitanya sendiri. Kenapa tidak seperti dia? Kenapa aku nggak bisa seperti dia? Dan detox itu udah bagus sih. Jadi setelah mendetox itu kita nggak usah main HP. Jadi kayak mengasah skill yang lain gitu, kayak misalnya baca buku, ya terus juga membuat kerajinan. Jadinya kita lebih quality time atau sama keluarga, sama temen. Jadi lebih intim aja gitu. Mungkin dari saya caranya itu untuk memperbanyak berolahraga, Bu. Iya, benar, berolahraga. Sebenarnya olahraga juga bisa mengurangi stres ya. Betul. Karena kalau misalnya kita ngomongin gangguan mental itu kan ada dua hal tuh self harm ya. Self harm itu kan menyakiti diri sendiri. Nah, self harm paling baik itu adalah olahraga. Ya, karena pada saat olahraga kita tuh ngerasa capek kan ya, ngos-ngosan. Nah, itu tuh kayak menyiksa diri sendiri kita tapi dengan cara yang sehat, yang menyehatkan tubuh. Itu benar sih. Bagus. Ya, kalau saya sih lebih ini dulu tuh emang sering bangun sampai tengah malam gitu. Kadang juga pernah sampai seharian nggak tidur. Nah, itu tuh pasti negatif lah. Udah itu capek badannya, terus itu juga stres gitu. Soalnya dari hal yang dilakukan tengah malam tuh ya pasti main HP lah, kalau nggak main HP atau nonton TV. Nah, itu udah bisa bikin mata tuh capek gitu, terus sama stres si otak tuh. Nah, itu juga bakal berpengaruh sama kegiatan sehari-hari juga gitu. Tapi untung sekarang udah tidur normal lagi sih ya, karena emang udah capek dari siangnya juga gitu. Ya untung. Untuk begadang itu juga ngaruh ya, pola tidur tuh ngaruh banget. Kenapa? Karena otak itu
terus berpikir gitu, nggak berhenti semalaman terus berpikir sampai pagi juga pasti ngerasa lelah, walaupun emang kita cuman tiduran rebahan gitu, nggak tiduran tuh main HP, padahal nggak berpikir keras, tapi tetap aja otak tuh sebenarnya pada saat malam hari yang banyaknya overthinking ya banyaknya overthinking itu malam hari. Nah malah kita tuh sebenarnya daripada kita misalnya belajar mikir, lebih capek kita kalau berpikir overthinking, karena itu hal-hal yang mungkin terjadi itu kita pikirin semuanya gitu, sampai masa depan misalnya aku kerja apa, aku mau ngapain, kuliah apa gitu tuh, itu tuh bikin capek banget. Dan emang ngaruh, kata Radika juga ngaruh ke kegiatan pagi harinya lagi. Gimana sih cara menanggulanginya biar gak begadang? Ya menanggulanginya pada saat siang harinya buat kegiatan yang benar-benar bikin kita capek gitu. Kayak olahraga, iya olahraga tuh kuncinya sebenarnya. Olahraganya ya jangan yang susah-susah lah. Kalau misalnya kalian ini jalan lari lah cuman 30 menit jogging gitu, itu juga udah bikin capek gitu. Atau enggak kan kalian sekolah sampai jam 3 tuh udah capek duluan, nah udah itu olahraga bentar, olahraga sore atau gimana gitu. Oke, mungkin cukup sekian Ibu, dan terima kasih banyak untuk ilmu-ilmu yang udah Ibu berikan gitu. Mungkin ada lagi dari Kak Sandi. Paling dari saya tetap jaga pola kesehatan Anda. Mantap. Pokoknya intinya kesehatan fisik itu nomor 1, 2 baru mental mengikuti gitu pasti, tapi juga mental juga perlu nomor 1 karena mentalnya nggak sehat nanti fisiknya juga ikut gak sehat gitu. Jadi pokoknya selarasin lah antara kesehatan fisik dan mental, dua-duanya sama-sama dijaga ya. Ya, cara melatih mental itu salah satunya ya jangan menghindari masalah, tapi dekati masalah itu terus cari solusinya. Nah itu. Dan lebih menyayangi diri sendiri. Betul, menyayangi diri sendiri. Salah nggak apa-apa. Cukup sekian dari podcast Sesat. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hal-hal baik dari podcast ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.